Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nurul Hajri Musdalifah dengan NIM 21530150. Nah, saya adalah salah satu mahasiswi dari STI Riau. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas dalam manajemen keuangan 1. Nah, buat dosen pengampunya adalah Ibu Asnawati SEMM. Jangan lupa disimak videonya. Nah, yang pertama saya akan membahas apa itu likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya yang telah jatuh tempo, baik itu di luar perusahaan maupun di dalam perusahaan. Atau bisa dengan kata lain, bisa juga kita sebut dengan kemampuan perusahaan dalam membayar hutang-hutangnya yang telah jatuh tempo. Nah, untuk likuiditas sendiri memiliki 3 formula untuk penyelesaiannya ya guys. Yang pertama ada current ratio atau biasa disebut dengan rasio lancar. Yang kedua ada quick ratio, yaitu rasio lebih lancar. Nah, yang ketiga ada cash ratio atau rasio kas. Nah guys, kali ini kita bakalan masuk ke contoh soal gimana sih cara penyelesaian current ratio. Nah, ini contoh soalnya ya guys. Misalnya aktiva lancar kita adalah 7.500.000. Nah, untuk utang lancar kita adalah 2.500.000 ya tuh. Nah, cara menjawabnya adalah current ratio sama dengan aktiva lancar per utang lancar dikali 100%. Nah, di soalnya tadi aktiva lancarnya adalah 7.500.000 per utang lancarnya di soal tadi adalah 2.500.000 sama dengan 3 dikali 100%. Nah, untuk jawabannya adalah 300% dong ya. Nah, jika sudah begini, berarti current ratio di perusahaannya dikatakan liquid karena lebih besar dari standar norma industri, yaitu 200% ya guys. Nah, yang kedua ada quick ratio ya guys. Untuk rumus quick ratio itu adalah current asset dikurang inventory ini per current liability dikali 100% ya. Nah, berarti 7.500.000 dikurang 2.500.000 per 2.500.000 dikali 100%. Berarti ini sama dengan 5 juta per 2.500.000 dikali 100% sama dengan 2 dikali 100% sama dengan 200%. Berarti kondisi keuangan perusahaan tersebut dikatakan liquid ya guys, karena pas 200%. Oke, kita lanjut lagi untuk formula yang ketiga, itu ada cash ratio ya guys. Untuk rumus cash ratio sendiri itu ada kas ditambah surat-surat berharga per utang lancar dikali 100%. Oke, kita kembali lagi ke soalnya ya. Nah, sini bisa kita lihat kas perusahaannya itu ada 250.000. Nah, untuk surat berharganya itu ada bank ya guys, 2 juta. Oke. Untuk
hutang lancarnya itu ada 2.500.000. Oke, sekarang kita masukin angka-angkanya. Berarti 250.000 ditambah tadi soalnya 2 juta ya, ditambah 2 juta per 2.500.000 dikali 100%. Nah, kalau udah gini kita tinggal masukin jumlahin angka-angkanya ya. Berarti ini 2.250.000 ya. 2.250.000 per 2.500.000 dikali 100%. Ini ya guys, sama dengan 0,9 dikali 100%, ya kan? Nah, kalau udah gini berarti hasilnya 90%. Tuh. Nah, dikarenakan jumlah hasil cash rasionya itu cuma 90%, jadi dikatakan perusahaan ini illiquid ya guys, karena kurang dari 100%. Nah, untuk rasio yang kedua ada rasio solvabilitas. Apa sih solvabilitas? Solvabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam membayar segala hutang-hutangnya, baik hutang dalam jangka panjang maupun hutang dalam jangka pendek. Solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansialnya, baik dalam perusahaan masih berlangsung atau berjalan ataupun pada saat perusahaan sudah dibubarkan. Nah, suatu perusahaan bisa dikatakan solvable apabila hasil akhir jumlah harta per modal itu tidak melebihi dari jumlah segala hutangnya. Untuk formula cara menghitung rasio solvabilitas itu ada dua alat ukurnya ya guys. Nah, yang pertama ada solvabilitas badan usaha, nah yang kedua ada solvabilitas modal sendiri. Untuk rumus solvabilitas sendiri, yang pertama ada solvabilitas badan usaha. Solvabilitas badan usaha. Untuk rumusnya yaitu total aset per total hutang dikali 100%. Nah, ini untuk rumus solvabilitas badan usaha ya guys. Yang kedua ada cara menghitung solvabilitas modal sendiri. Modal sendiri. Untuk rumusnya yaitu total modal sendiri per total hutang dikali 100%. Nah, ini dia untuk rumus cara menghitung solvabilitas modal sendiri. Nah, buat rasio yang ketiga ada rasio rentabilitas. Rentabilitas biasa juga disebut dengan profitabilitas. Rentabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan atau laba selama periode tertentu dari segala harta yang dimiliki perusahaan. Untuk rentabilitas sendiri terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada rentabilitas ekonomis, nah yang kedua ada rentabilitas modal sendiri. Rentabilitas ekonomis merupakan perbandingan antara laba usaha dengan seluruh modal yang telah digunakan untuk menghasilkan laba tersebut dan dinyatakan dalam persentase. Untuk rumus rentabilitas ekonomi sendiri yaitu adalah rentabilitas ekonomi sama dengan keuntungan sebelum bunga dan pajak atau EBIT, yaitu earning before interest and tax, per total aktiva
dikali 100%. Kali 100%. Ini buat rumus rentabilitas ekonomis ya guys. Keuntungan sebelum bunga dan pajak per total aktiva kali 100%. Untuk rentabilitas modal sendiri merupakan perbandingan antara laba yang telah tersedia untuk pemilik perusahaan tersebut dengan jumlah modal sendiri yang telah dimasukkan oleh pemilik perusahaan tersebut. Oke, kita masuk ke rentabilitas yang kedua, yaitu rentabilitas modal sendiri atau biasa disebut juga dengan return of equity. Rumusnya EAT atau bisa disebut juga dengan earning after tax per modal sendiri dikali 100%. Nah, ini dia rumus untuk rentabilitas modal sendiri ya guys. Nah, itu dia penjelasan dari aku tentang likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.